Saya ke Pak Sarson. Baik, terima kasih. Waktu sudah jam 11:30. Tapi saya lihat di sini matanya masih ya. Yang saya pikirkan sekarang Pak penjabat gubernur. Pak beliau sudah tertidur atau masih enak-enak dengar atau senyum-senyum atau Menunggu komentar Pak Prof. Saya begini, saya itu cuma memikirkan beliau. Sebab yang kita bahas saat ini sebenarnya sudah clear and clean. Ya. Kewenangan sudah jelas, mau apa lagi? Kalau oleh sebab itu saya bukan bicara masalah konteks politiknya, tapi saya dalam perspektif matematika, logika matematis. Jika maka syarat perlu dan cukup. Ada di matematika itu Pak. Untuk membuktikan satu rumus ada syarat perlu dan cukup. Kalau tidak syarat perlu dan cukup tidak boleh terbukti. Ya, itu dalam matematik. Makanya matematika ada urusan dengan hukum. Itu yang seperti saya katakan, kewenangan bisa berubah menjadi kewajiban apabila ada syarat perlu dan cukup. Termasuk larangan. Larangan itu boleh jalan asalkan syarat perlu dan cukup dipenuhi. Seselain barang. Tidak perlu kita perdebatkan Pak. Makanya saya cuma membayangkan Pak pejabat ini senyum-senyum, kita belum bakal jangan sebeken-beken begini leh. Misalnya, bisa saja beliau berkata begitu. Kita ini baru capek-capek, tapi saya yakin beliau sedang berpikir bagaimana membuat Gorontalo yang terbaik. Dan itu yang perlu kita apresiasi. Saya terus saja begitu. Makanya saya dari awal menyatakan marhabannya pejabat gubernur. Marhaban itu artinya dengan hati yang tulus. Beda dengan ahlan wa sahlan. Kalau ahlan silakan datang ke lapangan yang terbuka. Walaupun dengan tangan terbuka silakan jalan. Tapi kalau marhabannya pejabat itu dengan hati yang luas, walaupun jalan yang akan dijalani itu terjal dan meninggi. Jangan lupa Gorontalo ini kecil, tapi hawa politiknya sangat tinggi. Ya, meluas kemana-mana. Itu orang Gorontalo, Pak. Tetapi mudah beradaptasi dengan pembaharuan. Jadi jika Pak Gub ini, pejabat Gub ini membahas pembaharuan, mudah sekali orang Gorontalo beradaptasi dengan itu. Jadi saya yakin beliau akan sukses. Karena beliau orang Gorontalo betul, toh. Tetapi makanya saya katakan di Facebook saya, yang extraordinary itu bukan gubernur pejabatnya, tapi kedudukannya. Kenapa extraordinary? Karena dulu pejabat itu paling tinggi 1 tahun. Sekarang dia hampir 3 tahun. Makanya ada yang mengomentar sama itu bukan extraordinary. Oh pikir dulu dong. Saya bukan mengatakan orangnya. Orangnya biasa-biasa saja. Dan siapapun dia. Meskipun Pak Hadi yang jadi pejabat, kita harus siap. Kan begitu. Dan layak misalnya. Tetapi kedudukannya karena dia melampaui batas yang sebenarnya seperti Pak Judan dengan Pak Tusandi atau pejabat yang lainnya kecuali Pak Wali Kota Weni, Pak Weni itu yang 1 tahun lebih, yang hampir setengah, situ itu bisa. Ini Pak penjabat ini melewati jabatan Pak Fadel kedua. Pak Fadel itu cuma 2,5 tahun Pak. Makanya saya lihat di Facebook boleh dikatakan boleh maju karena periode keduanya belum cukup. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi, itu bukan urusan saya. Karena saya bukan orang politisi, saya cuma memikirkan matematik itu sarana berpikir. Sekali lagi Pak, sarana berpikir. Makanya banyak orang walau tadi Pak Sarson itu. Tidak, saya hanya menggunakan ilmu matematika saya untuk berpikir. Karena memang matematika itu sarana berpikir Pak. Logikanya jika maka, dan ada satu, jika dan hanya jika. Maka dia perlu syarat perlu dan cukup tadi. Itu di matematik. Ya, jadi kita tidak perlu sesalkan. Masalahnya sudah jelas, kewenangannya jelas. Di Undang-Undang 7, walaupun saya tidak hafal undang-undangnya, Pak Salahuddin CS, ya, dua Salahuddin ini yang kebetulan anak saya 2 ahli hukum, ya. Mereka tahu hafal itu, Pak, ya. Saya tidak hafal. Tetapi kalau dipikirkan secara matematik logikanya boleh. Karena di hukum itu juga pakai jika maka, kondisional. Baru kita eksekusi benar atau tidak. Kan begitu Pak, yang ahli-ahli hukum. Saya pernah. Ya, sebab itu
Paling-paling Pak Gub sekarang, dia enjoy saya, oh bagus, saya sudah diberi masukan. Cuma ada satu, saya itu menyayangkan, di flyernya itu sebenarnya katanya Pak Gubernur, pejabat gubernur akan hadir. Tapi ternyata tidak apa-apa. Sebenarnya saya ingin bertanya, saya tidak ingin bertanya, bagaimana dia mengaplikasi kewenangan dan kewajibannya berdasarkan kenyataan lapangan yang dia temui. Misalnya ada memperhatikan masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah ini dan sebagainya. Bagaimana dia mau mengaplikasikan ini supaya kita ada gambaran. Tidak perlu dia buat visi misi, tidak perlu. Tetapi setidaknya kita tahu. Sehingga kita bisa mengawasi beliau. Walaupun instrumennya tidak jelas. Tapi setidaknya kita sudah tahu, oh, di bidang pendidikan begini, di bidang ekonomi. Ada apa? Acuan-acuan NKRI yang lalu, apa dulu? Program unggulan. Bagaimana beliau mengimplementasikan dengan kewenangan yang ada? Ya. Tapi tetap merujuk pada nawacita. Lurus pada walaupun aturan di Pak, walaupun ini Pak pakai tadi lurus, apa? Tegak lurus. Tapi saya sudah bilang yang minggu lalu, jangan lupa Jokowi itu kan karena dipersepsikan juga sebagai petugas partai, jangan sampai dia boleh berubah itu. Menjadi petugas partai ini, luar biasa itu. Dan Gorontalo ini Pak, Gorontalo itu politisasinya luar biasa. Cuma ada pertanyaan yang sebenarnya ingin saya sampaikan, mudah-mudahan boleh masih mendengar ini, karena saya tahu biasanya sampai jam berapa itu. Kalau Pak Rusli dulu, ini acara ini ya Pak Is ya, nanti Pak Is mau dulu kayak itu sampai selesai dia ikuti Pak, boleh ikuti. Ya, mudah-mudahan pejabat juga ini akan biasa, karena ini memang Gorontalo itu hobi yang begini. Dulu Gorontalo itu di warung-warung kopi itu biasa itu politik. Coba lihat, ramai sekali warung kopi itu, tapi apa yang dibicarakan? Masalah politik semuanya. Dialog betul, forex betul di atas. Walaupun sampai sekarang di atas betul, walaupun Serewangi yang kita pernah bicarakan sini boleh ya, Serewangi itu kita berbusa-busa berbicara sini sampai hari ini di atas atau tahun Serewangi. Tahun lalu di atas atau tahun. Tapi ada satu yang khusus untuk pejabat gubernur. Saya itu pikir-pikir, andaikan di tengah jalan boleh diminta oleh masyarakat untuk mencalonkan gubernur, bagaimana sikap? Ini penting kita ketahui. Karena banyak terjadi daerah lain, pejabat itu jadi gubernur yang benaran. Sekarang kan belum gubernur benaran. Suatu saat Pak, masa kalau dia melihat dia putra daerah, kalau kinerja baik, dia 3 tahun ini, jangan lupa 3 tahun. Kalau saya lihat langkah-langkah pemilu itu bisa saja dia di pertengahan jalan diusulkan menjadi berpasangan dengan Pak Gober, Pak Martin, Pak Nelson, Ibu Ida, Pak Sarif Buing atau siapapun, atau Pak siapa yang dari IDN siapa? Pak Hamim atau Pak Tony Udoli, siapa tahu. Nah itu yang kita cari tahu sikapnya gimana. Karena godaan politik Pak ini luar biasa. Saya bicara dengan Pak Lahmudin tadi. Mereka punya kepentingan juga. Bagaimana konstituen mereka terpercaya betul. Nah itu penting. Semua anggota partai berupa seperti itu. Saya bukan orang partai, tapi bisa menyelam itu kalau sedikitnya. Walaupun saya tidak ada ilmu politik seperti Pak Dokter itu. Tapi itu sarana berpikir matematis saya. Begitu juga andaikan 2 bulan, 3 bulan kemudian dia dievaluasi. Tidak perlu dipecat oleh Mendagri, tapi mundur sendiri. Bolehkah? Ya, ini penting. Penting kita pegang itu Pak. Pegang dari seorang calon gubernur yang betul-betul berkarakter. Karakter orang Gorontalo itu begitu. Kalau dia mau diangkat, mau dipilih, bersedia nggak? Dari data per daerah-daerah lain Pak, yang next gubernur itu adalah pejabat gubernur. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah matematika politik. 2 tambah 2 itu terserah Anda. Dan 2 tambah 2 tidak selalu 4. Tergantung basisnya. Kalau dia basis 10 memang 2 tambah 2 4. Tapi kalau basis 2 maka 2 tambah 2 1 0. Ya, 2 tambah 2 1 0. Karena yang dikenal dalam bilang itu hanya 0 1 2 3. Tidak ada 4. Sama dengan 1 tambah 1. 1 tambah 1 yang kita tahu kan 2 tuh. Tapi kalau dalam matematik kalau dia basis 2 Pak, maka dia 1 tambah 1 tambah 1 0. Itu yang disebut dengan bilangan biner. Yang kita gunakan di HP dengan itu bilangan biner Pak. Yang mendapatkan HP, mendapatkan perekam jauh itu orang matematika, bukan orang-orang teknologi yang ini Pak. Tapi bukan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Prof,
Saya dengar Pak Prof hadir juga di syukuran. Tidak. Saya tidak hadir tapi telinga kiri dan kanan saya mendengar. Dan Facebook saya berjalan. Termasuk tadi Pak, ucapan selamat itu pada orang Gorontalo itu sangat menghormati pimpinan. Dia kritis tapi hormat. Dan itu budaya dan adat istiadat orang Gorontalo. Boleh maaf, saya membuat satu ini mengucapkan selamat. Tapi bukan selamat dilantik. Selamat datang Gorontalo Pak Gub. Boleh baca. Saya tidak mengatakan selamat dilantik. Kenapa kita harus memberikan selamat dilantik? Kan karena itu dilantik jadi pejabat itu Pak. Walau itu. Beban apa dulu DP nama? Musibah. Ya, ada yang mengatakan leleh wa inna ilaihi raji'un. Tidak macam Pak Ridwan bilang itu dalam agama. Ada yang bukan syukur alhamdulillah. Kalau syukur alhamdulillah itu orang golongan jabatan kalau saya. Seharusnya kita ucapkan innalillahi. Kita ini pernah dilatih sebagai pejabat, walaupun pejabat kecil. Saya dalam hati saya, alhamdulillah, tapi waduh, damai, astagfirullah. Banyak juga, gedang rupa-rupa. Itu, jadi Pak Doktor, kami mengucapkan itu dalam rangka kaitannya dengan budaya kami untuk menghormati seorang pemimpin. Orang Gorontalo itu Pak, memang dia terikat dengan budaya, tapi tetap menghormati pimpinan. Kritis, tapi mudah diajak berkompromi. Dan sangat menghargai pimpinan. Ya? Ya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jabatan itu amanah, bukan rezeki. Ya. Ya.